Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat Supatmin. Selamat datang kembali di channel Supatmin. Ini channel yang membuat video-video dengan menggunakan drone. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mereview drone yang saya gunakan sudah kurang lebih 5 bulan ya. Ini drone DJI Mini 3 Pro yang awalnya dulu saya beli baru crash gitu ya. Kalau orang Jawa bilang baru crash, nah itu berarti baru sekali. Jadi ini akan saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya selama menggunakan drone ini, dan apa yang terjadi dan bagaimana. Saya akan menceritakan dan saya akan memberikan tip bagaimana cara membeli drone ini supaya bisa meminimalkan budget atau uang Anda agar yang dibeli nantinya bisa dipergunakan dengan semestinya dan tidak ada yang tidak terpakai gitu ya. Nah, jadi ini saya punya komplit ini ya dalam tas ini. Nah, bisa kita lihat ini kain lapnya. Ini unitnya, drone-nya DJI Mini 3 Pro. Terus ini remote-nya, saya remote yang RCN1 ya, yang tidak pakai layar. Nah, terus ini baterai sama hubnya untuk ngecas ya, bisa langsung 3 baterai. Nah, langsung 3 baterai pakai charger 5 volt. Kalau mau cepat yang 5 volt 3 ampere, 2 ampere juga bisa, cuman agak lambat masuknya. Nah, terus di sini ada macam-macam yang saya bawa. Ada card rider supaya kalau lepas ngedrone, misalnya mau upload di tempat, bisa cabut memorinya di drone, tancapkan ke sini, ini nancap ke HP, jadi langsung bisa connect, atau mau diedit atau bagaimana langsung bisa, tidak usah memakai drone-nya. Terus ini ada headset juga, kadang kalau pas ngedit supaya kalau di tempat rame itu kan pakai headset bisa jelas suaranya dan tidak terdengar oleh orang lain. Ini juga saya membawa action cam karena sering motovlog ya untuk channel lensa YouTuber. Nah, ini bawa power bank juga. Kadang baterai 3 ini kadang sudah terpakai semua, jadi supaya tetap bisa ngonten setelah dipakai. Nah, yang baterai yang sudah berkurang itu langsung saya cas pakai ini dan power bank. Terus ada lagi peralatan memori. Ini untuk pembersih lensanya ya, mana tahu kena debu kenapa. Nah, ini mikrofon ini yang saya pakai, mikrofon untuk apa ya, eksternal, bukan eksternal sih, perekam audio ya, Sony. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan screen dari HP, tidak merekam di HP kan, suaranya saya rekam di sini. Kecuali kalau pas sambil screen record di HP sambil ngedrone, nah berarti suaranya langsung ngerekam di HP. Kalau tidak, HP-nya tidak ngerekam, cuma ngerekam di drone, suaranya saya rekam pakai ini.
Jadi nanti pas ngedit bisa disatukan dengan pakai CapCut. CapCut itu kan kalau di PC kan enak menyatukannya. Nah, tinggal sesuai gerakan mulut kita ini, mudah. Nah, itu ini kabel untuk ngecasnya dari power bank ke hub. Ini obengnya, ini gel untuk pengering. Nah, itu aja, kertas-kertas untuk catat-catatan, pena juga. Nah, itu semua peralatan drone yang saya pakai. Jadi pemakaian ini sudah 5 bulan ya, tapi kalau masalah sistem atau software itu tidak ada masalah, baik di drone-nya maupun di remote di HP nggak ada masalah, apa hang apa gimana, nggak ada. Masalahnya ya dari saya sendiri, ini kan pertama terbang tuh, bukan pertama sih, sudah beberapa kali lah tes circle, rupanya salah perhitungan, mutar gini kan. Kalau mutar ke samping ini kan tidak ada anti nabraknya, yang ada anti nabrak ini belakang, terus depan ini, terus bawah. Kalau ke samping nggak ada. Nah, saya itu lupa dan salah memperhitungkan jaraknya. Nah, setelah itu muter ke belakang, nggak melihat, tahu-tahu baling-balingnya nyentuh ranting, terus jatuh dari ketinggian 20 meter. Alhamdulillah jatuhnya dia dalam posisi seperti nak landing gitu, jadi jatuh gini. Dari atas di kamera tuh nampak muter-muter gini, tapi setelah jatuhnya begini dia ke bawah. Dia nyentuh ranting itu kan otomatis, kalau nyentuh kuat ini otomatis berhenti baling-balingnya, jadi jatuh. Nah, setelah jatuh saya perhatikan gimbal apa-apa, kamera nggak apa-apa, body nggak ada yang retak juga. Nah, terus apa, baling-baling sebelah sini yang retak ini ya, yang kuning-kuningnya ini aja yang retak, tapi sudah saya ganti. Nah, itu baru 1 kali ganti baling-baling selama ini pemakaian. Nah, kurang tahu juga ya harus berapa bulan harus ganti. Nah, untuk baterai juga masih normal, belum ada masalah. 3 baterai. Baterainya ini kan, ini yang bawaan yang ada tulisannya seperti ini. Yang 2 ini yang beli paket kombonya ya, membeli yang bawaannya ini hanya bisa terbang 30 menitan. Kalau ini bisa 40 menitan lah ya kalau di bukunya, tapi kalau nyatanya kita tes ya ini sekitar 20 menitan, ini sekitar 30 menitan gitu. Nah, terus itu kan jadi untuk terbang tinggi 70 meter juga ini pernah ditabrak oleh burung, gimbalnya sampai ngencong gini, tapi untung dia mungkin tidak menyentuh baling-baling, jadi masih bisa terbang dan memposisikan normal kembali. Nah, nampak sekali itu pas burung mendekat itu sensornya sempat nyala, tapi kan burung itu terlalu cepat, nomor ini gimbalnya noleh ke sini. Nah, tapi selang beberapa waktu lagi dia kembali normal tuh, kalibrasi sendiri dan kipasnya juga normal. Akhirnya saya tarik return to home, saya kira ada apa-apa kan, rupanya saya lihat di rekamannya itu, saya lihat gerak lambat itu rupanya burung nambar gini, dia entah dia sengaja nambar apa ketumbur, nggak tahu ya. Yang penting dia pas di gimbal nih. Kalau pas di, mungkin baling-balingnya senggol dikit lah karena ada putih-putih gitu kayak bulu-bulu. Cuman dia tidak sempat berhenti baling-balingnya. Kalau sempat berhenti itu jatuh. Nah, itu pengalaman saya menerbangkan drone.
pertama crash jatuh, kedua di tumbur burung. Nah, mudah-mudahan jangan sampai jatuh lah, jangan sampai crash lagi gitu guys. Nah, ini saya berikan tip untuk Anda ya yang mau beli drone ini, DJI Mini 3 Pro ini, karena menurut saya ini drone-nya kecil, hanya beratnya nih, beratnya hanya 249 gram. Nah, jadi tidak sampai 250 gram. Sedangkan drone yang di bawah 250 gram itu katanya kalau dibawa kemana-mana, ke pesawat, bandara, tidak perlu registrasi karena termasuk drone toys ya, drone mainan. Nah, tapi walaupun begitu ini tergolong drone mainan, tapi ini fitur-fiturnya yang penting kan. Kameranya bagus, nah, sudah sampai 48 megapiksel, terus bisa ngerekam 4K sampai 60 fps, nah, itu ya, sudah lumayan bagus. Juga bisa mode potret tegak gini, bisa gini ngerekamnya. Nah, ini Mini 3 Pro sudah bisa potret. Kalau bikin tutorial konten-konten TikTok dan Facebook atau lain itu kan banyak mode potret kan, atau YouTube Short. Nah, potret, jadi tidak usah nge-crop lagi, hasilnya sudah langsung potret, mode potret, jadi lebih bagus. Nah, terus sudah ada anti nabraknya ya, ke depan, ke belakang, dan ke bawah. Misalnya ke depan kita aktifkan jarak 2 meter atau 1,5 meter, dia akan mendeteksi ada halangan di depan. Ke belakang juga gitu, ke bawah juga gitu. Nah, jadi sangat membantu kita, apalagi yang masih pemula ya, supaya drone ini tetap aman, tidak crash. Yang perlu diingat kalau ke samping sini, ke samping sana, atau muter gini, nah sini kan tidak ada anti nabrak nih, tidak ada sensornya, maka itu yang harus hati-hati. Kalau yang keluaran terbaru Mini 4 Pro, nah itu samping sudah ada anti nabrak gitu, lebih bagus. Dan yang Mini 4 Pro kameranya sudah bisa sampai ngerekam 4K 100 fps. Nah, kalau ini cuma sampai 60 ya, yang Mini 4 sudah bisa 100. Jadi bisa membuat video lebih smooth gitu ya. Tapi ya tergantung kita ngeditnya juga. Kalau kita ngedit pakai HP biasa atau komputer biasa, nggak kuat ngedit yang 4K 60 fps saja. Saya itu kalau di komputer lama sekali itu ekspornya. Nah, apalagi di HP tidak kuat. Jadi yang standarnya adalah sekarang kan 80 p Full HD ya, 80p 60 fps. Nah, itu sudah cukup bagus tuh kalau untuk video-video di YouTube atau di konten-konten lain. Nah, ini jadi keunggulannya. Jadi kalau masang baterai juga kan enak ini. Kita buka dulu. Bukanya juga bebas, dari atas dulu bisa, bawah dulu bisa. Masang baterainya juga mudah, ini tinggal ini ceklok. Nah, ini menguncinya kuat. Kan ada drone lain yang harus dikunci gini, kadang kalau lupa bisa lepas. Nah, pas terbang lepas jatuhlah dia. Kalau ini enggak. Nah, ini untuk bukanya tinggal tarik ini, nah, dia kita tekan, press, langsung kunci. Nah, jadi nggak takut jatuh. Masukkan memorinya juga mudah di sini, tinggal masukkan. Nah, ini untuk ngecas langsung di sini juga bisa. Tapi saran saya kalau ngecas langsung di sini jangan pakai cas yang besar ya, misalnya 3 ampere atau lebih. Caslah pakai yang 2 ampere, di bawah 3 ampere lah, supaya jangan rusak di sini. Kalau sampai rusak di sini bisa konslet, nah, bisa bahaya. Kecuali ini bisa pakai 3 ampere.
Nah, itu saran saya. Jadi saran tipnya kembali untuk beli ini supaya bisa terpakai. Ini kan ada dua ya, kalau kalian membeli drone sama remote ini, remote yang tidak ada layarnya, itu 12 jutaan. Nah, dapat baterai satu bawaannya. Nah, itu. Terus yang kedua, ini drone sama baterai bawaan satu, terus remote-nya yang langsung ada layarnya tuh. Jadi tidak perlu tambah HP ya. Kalau ini kan harus pakai HP. Nah, pasang HP di sini. Nah, itu jadi saran saya, kalau Anda sekarang sudah punya HP yang bagus, misalnya sudah mumpuni ya, RAM-nya misalnya 8 GB, layarnya sudah misalnya di bawah tempat matahari, sudah terang, tidak nanti di tempat terang Anda tidak melihat layarnya, susah. Nah, terus sistemnya sudah Android 9 atau 10 ke atas, nah itu lebih bagus. Jadi saran saya, belilah yang remote seperti ini, jangan remote yang ada layar, kecuali Anda belum punya HP yang bagus, HP-nya nanti nggak support pula. Nah, itu belilah langsung yang ada layar. Nah, maksudnya bisa menghemat 2 jutaan kalau Anda sudah punya HP. Nah, bisa harganya 12 jutaan, tapi kalau yang ada layarnya kan 14 jutaan. Belum lagi, nah kalau yang pers ininya, ini kan beli tersendiri nih sama tasnya nih. Nah, ini 3 jutaan. Jadi kalau misalnya kurang puas pakai baterai satu, kurang puas nanti baru ngedrone berapa menitan itu sudah habis baterainya, yang ngecas lagi. Nah, kalau pakai 3, ada 2 baterai cadangan, ini kan cukup puas ngedrone-nya. Nah, itu kan bisa beli, bisa enggak. Nah, jadi kalau mau hemat, yaitu seperti tadi, kalau Anda sudah punya HP yang mumpuni, beli drone sama remote yang kayak ini. Jadi 12 jutaan. Tanpa ini tapi sama tas belum dapat. Kalau mau dapat ini sama tas, ini harganya sama tasnya sama, ada dapat propeller atau baling-baling cadangan 2 buah. Nah, itu 3 jutaan, 3.700.000 atau berapa. Nah, itu jadi ada 2 versi ya. Versi pertama drone baterai, 1 baterai sama remote yang tanpa layar, harus pakai HP. Nah, ini kalau Anda sudah punya HP yang bagus, cukup beli yang seperti ini, jadi lebih hemat 2 juta. Tapi kalau Anda belum punya HP, daripada nanti beli HP lagi, nah, mendingan beli yang langsung ada layar. Tapi kalau Anda memang mau beli HP juga, HP kan bisa sekalian dipakai untuk ngedit-ngedit dan lain-lain. Nah, ya bagus beli yang seperti ini, yang tidak pakai layar. Jadi layarnya HP. Ini kan ada kabel di sini. Nah, ini bisa colok ke HP. Nah, seperti saya ini pakai HP Xiaomi Redmi Note 10. Nah, ini kan layarnya sudah AMOLED, terus kalau di bawah matahari tetap nampak dia, terus RAM-nya 8 GB, storage-nya sudah 180 GB apa berapa tuh, besar lah storage-nya, memorinya, terus bisa ditambah memori tambahan. Nah, itu kan tinggal colok ke sini, nanti layar hidup. Nah, itulah tipnya membeli drone DJI Mini 3 Pro supaya bisa memaksimalkan dari pemakaian dan harganya juga. Nah, oke guys, demikian sharing saya tentang DJI Mini 3 Pro, pemakaian sudah 5 bulan, dan tip membeli drone ini supaya kalian itu bisa menyesuaikan dengan keadaan kalian. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.